Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedapatan ganti LCD Xiaomi Redmi Note 5A. Bisa lihat keadaan LCD-nya sudah menghitam ya. Pertama kita buka dulu back cover belakangnya. Setelah dibuka, di bagian atas mesin ada baut, itu kita buka. Tidak, ini tidak perlu dibuka karena touchscreen-nya berada di bawah. Jadi ini kita pasang kembali. Sekarang kita buka penutup baterainya. Kita angkat besinya ya. Kita pasang kembali lagi baut atasnya. Ingat, bagi teman-teman yang mengalami kerusakan LCD, ini bisa dilakukan sendiri. Kalau ada niatan bisa melakukan sendiri, tapi resiko ditanggung sendiri. Terkadang LCD ini memiliki banyak kualitas, jadi ketika kita membeli harus dites terlebih dahulu. Itu pun kita belinya di offline ya. Kalau kita beli di online tidak bisa dites. Syukur-syukur tokonya bisa retur ketika ada kejadian LCD bermasalah. Makanya saya beli di toko offline. Setelah ini saya buka baterainya dulu. Ini agak keras. Ingat, ketika kita membuka baterai jangan sampai menyucuk. Kalau bisa gunakan benda yang tumpul. Ketika baterai sobek atau koyak dikit saja, itu bisa mengeluarkan percikan api, bahkan api bisa meledak. Hati-hati ya. Ini sepertinya lemnya kuat. Saya ingin memblowernya sebentar. Ingat, pada saat memblower jangan berada di satu titik, usahakan mengelilingi. Buat suhu di 250 sampai 300 dan angin di 2.
Sepertinya nih lemnya keras ya, dan ini pun baterainya nggak ori kayaknya nih, udah pernah diganti juga. Ingat, jangan meniru ada yang seperti saya ya. Kalau belum bisa, jangan meniru, sangat berbahaya. Gunakan seperti tempat kartu SIM, bisa, pokoknya benda-benda yang tumpul. Oke, ini seperti udah dapat celahnya. Oke. Iya, baterainya tidak ori lagi nih, udah pernah diganti juga ya. Dan bekas lem yang lama tidak dibersihkan. Kita buka soket touchscreen dan soket LCD nya. Ini kita blower sebentar aja. Sebenarnya bisa di blower, cuman nanti banyak berserakan kaca-kaca. Jadi blower aja biar lebih aman. Oke. Oke, saya ngambil tisu biar nggak berserakan kaca-kaca atau screennya. Ini pun sepertinya LCD nya sudah tidak ori lagi, sudah pernah diganti juga ini LCD nya. Oke, jangan lupa soket touchscreen-nya. Oke, sudah terlepas. Sekarang kita bersihkan sisa-sisa kaca yang lengket dan lem-lem yang lengket. Karena ketika kita memasang LCD yang baru, dia bisa tidak rapat dikarenakan lem yang lama tidak dibersihkan. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu.
Ingat jangan sampai terkelupas bagian tulang-tulang pada framenya. Pelan-pelan saja. Kalau ada minyak kayu putih bisa juga, ataupun pakai thinner biar lebih gampang. Oke, ini sepertinya pembersihan akan saya skip dulu ya agar lebih cepat videonya. Oke, setelah pembersihan selesai, sekarang kita masang LCD-nya ya. Saya beli di toko offline dan lokasi saya berada di Medan. Jika teman-teman tahu nama tokonya GMT, disitulah saya beli LCD-nya. Sekarang kita mengetes dulu ya, gak usah dilem. Ingat, hati-hati saat pemasukan soket ke lubang framenya, hati-hati jangan sampai tertekan, bahkan jangan sampai sobek. Oke, pasang soket touchscreen-nya. Kita tes dulu ya. Oke, nyala. Oke, masuk ke menu, kita tes dulu. Baterainya lemah ini, kita tes dulu pergerakannya. Sepertinya aman ya. Oke, kita tes angka. Oke, sepertinya aman juga ini. Oke, sekarang kita mengelem framenya agar bisa dipasang. Hati-hati saat pelepasan soket LCD dan soket touchscreen-nya. Oke, sudah lepas. Kita bersihkan kembali kalau ada lengket-lengket di framenya. Ini saya beli LCD, saya minta garansinya. Inilah dia garansinya.
Di sini biasa kalau kita meminta garansi itu maksimal 2 hari ya, dengan catatan tidak ada kerusakan atau tidak ada bekas lem yang ada di LCD. Tidak boleh soket touchscreen dan LCD itu tidak boleh koyak. Dan itu pun kalau kita merequest dapat garansi lumayan susah ya, karena kita harus berlangganan dulu bersama toko mereka, baru mereka bisa mengasih garansi. Kalau tidak, mereka tidak mau mengasih. Itulah keluh kesahnya ketika kita membeli LCD. Dan ini harga LCD di sini 220. Dan saya meminta upah pasang 100, karena di sini lumayan susah untuk mendapatkan keuntungan besar. Karena pun saya buka tokonya di rumah, jadi ya seadanya aja saya terima. Oke, kita pemasangan lem pada frame. Ingat, jika ingin memberi lem pada frame, jangan sampai meluber, sewajarnya saja. Jangan sampai penuh ya, karena bisa jadi ketika kita mengelem frame dengan keadaan lem yang penuh, bisa-bisa lem itu bisa masuk ke LCD, bahkan LCD bisa hitam terkena lem. Di sini saya memakai lem T7000 dengan warna black. Jangan terkena kameranya ya. Oke, kita tutup kembali biar lem tidak kering. Masukkan dulu soket LCD, baru masukkan soket touchscreen-nya. Oke, saatnya pengepasan terhadap frame dan LCD. Jangan sampai miring sebelah ya, dan hati-hati saat penekanan lem. Maaf, hati-hati penekanan LCD ke frame, karena HP ini sudah banyak tulang-tulang sudutnya sudah berhilangan, jadi kemungkinan ini HP tidak sempurna pengelemannya ya. Jadi begitulah ketika HP memiliki frame yang sudutnya terlepas, seperti HP Oppo, Vivo, bisa saja kita membeli frame yang baru, cuman orangnya tidak mau membelinya dan dia hanya mengganti LCD saja. Oke, kita pasang kembali speaker bawah. Waduh,
tak gambar kok di sini. Kita pasang dulu, jangan sampai ada ketinggalan baut ya. Jadi di tempat saya nih servisnya sangat-sangat ya dibilang murah. Cuman lah sini pun agak sulit juga. Oke, tadi video saya skip sebentar karena ada yang nelpon. Oke, sekarang saya memasang besi terhadap baterainya. Ingat, saat kita pemasangan ulang diusahakan seperti semula, jangan ada berkurangan. Oke, kita pasang backdoor belakangnya. Hati-hati saat penekanannya ya. Bisa-bisa kalau salah tekan bisa retak kembali touchscreen-nya. Diusahakan pelan-pelan. Oke, buat masuk nih. Sepertinya belum rapat tutupnya, belum rapat ya, hati-hati ya. Oke, sudah masuk. Oke, saya merekat LCD-nya menggunakan isolatif atau selasi ban putih biar dia merekat sempurna. Dan hati-hati ya saat pengetatan, sewajarnya saja, jangan ditekan kali sampai ke bawah. Sepertinya sisi sinilah yang tulang-tulang framenya berlepasan, jadi harap hati-hati. Diusahakan serapat mungkin. Oke. Baterai ini atau knobnya, sepertinya knobnya pun bermasalah. Oke, ini hidup. Sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.